Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 21 Oktober 2024, qabla duhur kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Hadis, di Fakultas Ilmi Tauhid, dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kita masuk kepada bab ma jaa fi munkaril qadar. Insyaallah setelah pelajaran dipersilahkan untuk mentasmi' karena kita mengejar waktu. Qala al-muallif ma jaa fi munkaril qadar. Bab tentang permasalahan mereka orang-orang yang mengingkari qadar. Maka judulnya di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa iman kepada al-qadar wajib. Permasalahan iman kepada al-qadar, maka dia termasuk dari ruknun iman yang 6. Seperti dalilnya di hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab tentang hadis Jibril. Yang mana Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan sesosok manusia yang syadidu sawadu sya'ar, syadidu bayadu siyab, yang mana dia datang kepada Nabi dengan pakaian yang putih bersih dan rambutnya klimis. Maka semua orang heran, ini dari mana? Maksudnya kalau mereka melihat keadaan orang ini dalam keadaan bersih, klimis, dan tidak diketahui, yakni the stranger ataupun orang asing, maka heran para sahabat karena dari mana? Jika dia ahli Madinah akan dikenal. Namun dia tidak dikenal, berarti orang luar. Nah, kalau orang luar kok bisa klimis rambutnya? Kok bisa pakaiannya putih bersih seperti baru keluar dari pabrik, baru dipakai? Maka ini aneh. Kalau dia bukan dari Madinah, orang luar, maka pasti dia akan berdebu datang kepada Nabi dengan pakaian yang dia pakai berdebu dari perjalanan yang jauh. Maka akhirnya diketahui bahwa di akhir hadis, hada Jibril atakum yu'allimukum an amri dinikum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kita semua untuk mengajari tentang agama Islam. Poinnya, ditanya Nabi Muhammad, mal iman, apa itu iman? Maka ruknun iman dijawab oleh Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumal akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka dari keimanan kita kepada yang 6 diantaranya beriman kepada al-qadar. Baik qadar yang baik ataupun qadar yang buruk yang Allah jadikan kepada manusia, kebaikan dari rizki yang melimpah atau keburukan dari bankrupt ataupun bencana alam yang menghancurkan segalanya. Maka di sini yang diinginkan dengan permasalahan al-qada dan qadar. Maka dari bab di sini kita mengetahui majaa fi munkaril qadar. Bab tentang permasalahan sebagian manusia mengingkari al-qadar. Kemudian meriwayatkan penulis dari hadis Muslim, dan hadis Muslim ini yang kami sebutkan tadi hadis dari Umar, di mana dia didatangi oleh para tabi'in dari Irak, dari Kufah. Di antaranya Yahya ibnu Ya'mur. Dan hadis ini nomor 1 di Sahih Muslim, di mana Yahya ibnu Ya'mur mencari dari para sahabat. Maka lihat bagaimana dulu para tabi'in. Jika ada masalah mereka mencari para sahabat. Karena mereka para sahabat duduk bersama Nabi.
Mereka mengetahui bagaimana mereka belajar kepada Nabi. Maka mereka meminta fatwa. Maka diantaranya para tabi'i yang datang Yahya ibnu Ya'mur mencari para sahabat untuk menanyakan di negerinya ada orang yang mengingkari Al-Qadar. Maka di saat bertemu dengan Ibnu Umar, maka dia tanyakan kepada Ibnu Umar, indana al-amru unuf. Indana rajulun yadda'i bi amril unuf ismuhu Ma'bad al-Juhani. Bahwa di Irak, di Kufah pada zaman ini ada orang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf. Allah tidak mengetahui perkara yang akan terjadi esok. Bagaimana Allah tidak mengetahui wa huwa alamul ghuyub? Karena seperti mereka kelompok ahlul bid'ah mengambil dari pemikiran-pemikiran mereka sendiri, tidak mengambil dari para sahabat. Ayat-ayat Al-Quran difahami oleh kepalanya sendiri. Maka intinya mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui ilmu yang akan datang, padahal Allah mengatakan alamul ghuyub dan yang lainnya, karena subuhah di kepalanya. Jika Allah mengetahui bahwa si fulan akan masuk neraka, maka Allah dolim. Kenapa dimasukkan neraka? Fahim? Allah mengetahui Fir'aun akan masuk neraka sebelum Fir'aun dicipta. Maka Allah dolim. Itu subhatnya, awas. Maka mereka tidak mengetahui Al-Qada dan Qadar. Mereka mengingkari pengetahuan Allah. Allah menjadikan kebaikan dan keburukan. Maka Allah menjadikan iblis, Allah menjadikan Abu Lahab mati dalam keadaan kekufurannya. Allah menjadikan Abu Talib mati dalam kekufurannya. Ini semua kehendak Allah, hikmah Allah atas makhluk yang diciptakannya. Adapun bagi Qadariyah, intinya ingin mengangkat Allah dari keburukan. Tapi salah jalur. Biar Allah itu tidak zalim, Allah menciptakan Fir'aun dan Fir'aun masuk neraka. Allah menciptakan Abu Lahab dan Abu Lahab masuk api neraka. Dan Allah tahu Abu Lahab akan masuk api neraka. Nah, daripada mengatakan seperti itu, maka mereka berpendapat Allah mempunyai sikap kezaliman. Lebih baik mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka ini menjerumuskan mereka kepada penafian qadar dan mereka bisa jadi masuk kepada kekufuran. Maka di sini disebutkan di riwayat yang disebutkan oleh penulis, kita baca, qala Ibnu Umar, maka mereka mendapati Abdullah Ibnu Umar, Yahya Ibnu Ya'mur ini. Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadih. Maka disampaikan kepada Ibnu Umar apa ucapan Ma'bad al-Juhani. Maka bersumpah Ibnu Umar, walau kana li ahadihim mithlu ahadin zahaban. Maka jika mereka orang-orang yang tadi berbicara menafikan qadar itu menginfakkan segunung Uhud dari emas, summa anfaqahu fi sabilillah, maka mereka mempunyai gunung sebesar gunung Uhud dari emas dan diinfakkan, ma qabilahu Allahu minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima dari mereka. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada al-qadar. Idan hada dalil alal kufur aula. Dalil alal kufur li'anna alladhi yakfur lam yuqbal ibadatuhu wa sadaqatuhu wa salatahu. Naam aula. Aina dalil? Katsir minal Qur'an ala annal kuffar lam yuqbal minal ujur, tidak diterima dari pahala-pahala. Maka di sini menjadi pendalilan maqabilahullahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Maka mereka tidak diterima dari ibadah mereka sampai mereka beriman kepada al-qadar. Summa istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar beristidlal dengan ucapan Nabi. Dan di sini pun sebetulnya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya yang mengatakan al-iman ada 6.
maka meriwayatkan dari Nabi dari bapaknya. Maka kisah ini pun disingkat oleh penulis, namun penyingkatannya kurang baik. Harusnya dia meriwayatkan dari bapakku, karena di hadis an Umar dari Nabi, agar tidak bingung di sini berarti Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Nabi, tidak. Kalau Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Nabi, bisa jadi riwayat ini mursal. Ibnu Umar tidak mendengar dari Nabi tentang ini. Tapi hadis yang ma'ruf, hadis dari Umar, dan di riwayat Muslim dia mengatakan haddatsani Abi Umar. Fahimtum? Maka di sanad dia meriwayatkan dari Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di saat menjawab soal dari Jibril, mal iman, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bahwa iman itu ada 6, beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kutub-kutubnya dan rasul-rasul yang diutusnya dan hari akhir, dan beriman kepada qada yang baik dan qada yang buruk. Maka di sini Allah tidak zalim. Di saat dia menciptakan Fir'aun, menciptakan iblis masuk api neraka, Allah tidak zalim. Dan lihat bagaimana iblis mengganggu kita, menggoda kita, menggoda Bani Adam, menyebabkan orang-orang menyembah kepada dirinya, terutama orang-orang kafir musyrik. Maka ini balasan bagi Allah memasukkan mereka. Dan Allah menciptakan orang-orang Yahud wa Nasara yang memerangi kaum muslimin, bahkan membantai kaum muslimin di berbagai negeri, anytime, anywhere. Seperti masih sekarang orang Yahud menghancurkan Palestina. Bagaimana? Ini hakikah. Maka ini qada dan qadar. Bahwa Allah akan memasukkan mereka kepada api neraka karena perbuatan mereka. Maka orang-orang yang mengatakan, oh itu kedoliman, Allah menciptakan orang-orang yang membunuh kaum muslimin kemudian dimasukkan api neraka, Allah zalim. Maka ini sudah menjadi qada dan qadar dari Allah, tidak ada kedoliman, karena Allah telah memberikan mereka bagaimana di dunia menyebabkan dirinya masuk kepada api neraka. Fahimtum? Jadi jangan ada yang berpikir, oh Allah menciptakan perempuan pelacur, Allah menciptakan orang pembegal, perampok, kemudian mereka mati terbunuh oleh polisi, oh masuk api neraka misalnya. Itu semua Allah telah menjadikan makhluknya, ada yang benar dan ada yang salah, ada yang baik dan ada yang buruk. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji di antara kalian siapa yang amalannya baik dan siapa yang amalannya buruk. Tidak ada kedzaliman bagi Allah membuat api neraka dan dimasuki. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ihtajatun naru wal jannah, maka saling berbangga-bangga api neraka dengan surga. Lihat, Allah menciptakan surga dan neraka untuk ini, sehingga manusia ada yang baik dan ada yang buruk, dan balasannya untuk masuk surga dan masuk api neraka. Apa kata surga? Bangga, surga mengatakan yudkhiluni al-fuqara wal masakin. Maka aku akan dimasukkan kepadaku orang-orang yang baik, orang-orang yang fakir, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tidak kibir kepada perintah Allah. Apa kata api neraka? Yudkhiluni al-jabbarun, al-mutakabbirun. Adapun aku dengan bangganya api neraka, dimasukkan kepadaku para pendosa-pendosa, orang-orang kafir musyrik, yang mana mereka sombong atas perintah Allah, disuruh beribadah kepada Allah secara tauhid, tidak mau, ingin melaksanakan kesyirikan. Maka keduanya berbangga, karena memang Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Maka apa kata Allah kepada surga dan apa kata Allah kepada api neraka? Allah mengatakan kepada surga, anti ni'mati un'imu biki man asya. Maka engkau wahai surga adalah nikmatku. Aku memberikan kenikmatan kepada mereka, orang-orang yang taat kepadaku. Sudah menjadi qada dan qadar. Dan berkata Allah kepada api neraka, anti adabi.
bahwa anti adalah the punishment, alat untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku, berdurhaka kepadaku, melaksanakan kesyirikan kepadaku. Maka di sini menjadi pendalilan semua dua makhluk ini, surga dan neraka, mempunyai fungsinya. Sehingga dengan penuh keadilan dan hikmahnya Allah memasukkan si fulan penghuni api neraka karena balasan di dunianya. Dan si fulan masuk surga karena balasan dari perbuatan di dunianya dulu. Fahimtum? Maka ini hakikat dari permasalahan al-qada wal qadar. Maka hadis ini hadis Muslim, tentunya di sini berdalil dengan iman kepada qada dan qadar. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ubadah ibni Samit annahu qala libnihi, berkata sahabat yang agung Ubadah ibnu Samit kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'amal iman. Innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama. Maka kamu wahai anakku tidak akan pernah merasakan kelezatan iman sampai kamu mengetahui. Mengetahui apa? Ilmu qada dan qadar. Annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Bahwa apa yang terjadi menimpa kamu itu bisa jadi bukan permasalahan kesalahan kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Karena tidak semua dari apa-apa yang tidak akan mengarah kepadamu kepada keburukan, kalau memang itu tidak dijadikan takdir oleh Allah. Maksudnya di sini tidak akan terjadi sesuatu kepadamu keburukan jika Allah tidak menginginkannya. Karena aku mendengar dari Nabi, maka di sini nasihat tadi diambil dari hadis. Aku mendengar dari Nabi, maka ini berarti marfu dari ucapan bapaknya, kemudian dikatakan ini dari Nabi, berarti marfu. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub, bahwa pertama kali yang Allah ciptakan dari makhluk adalah pena. Maka Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Faqala Rabbi, wahai Allah, Robku. Rabbi, takdirnya Rabbi dengan ya, namun litakhfif menjadi Rabbi. Dan bisa jadi dia ada harfu nida yang dihadaf juga, takdirnya ya Rabbi. Dihadaf ya harfu nida dan ya yang terakhir Rabbi pada Rabbi, Robku. Sehingga dihadaf dua ini, ya dan ya yang kedua, ya Rabbi. Wa mada aktub, lalu wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Kamu memerintahkan aku menulis. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Subhanallah. Disuruh kolam itu menulis apa yang terjadi. Maka akan terjadi si Ucok belajar ke Damasraya. Tahun demikian dan demikian. Kemudian si Ucok akan menjadi ustadz. Dan si Ucok akan menikah. Dan menikahi si Butet. Maka si Butet akan dapat anak dari si Ucok. Lalu si Ucok menikah lagi. Si Butet marah. Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfud. Akan apa yang terjadi. Uktub maqadiru kulli syai'in. Tulis. Kejadian-kejadian apa yang terjadi, segala sesuatu, hatta taqumas saah, sampai hari kiamat kelak. Maka dikatakan, ya bunai, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Kemudian disebutkan barang siapa yang meninggal tanpa beriman kepada qadar ini, maka dia bukan dari sunnahku. Kalimat falaysa minni, bukanlah dari kelompokku ataupun bukanlah dari sunnahku, bukan maknanya orang ini kafir. Falaisa minna, bukan dari kami, bukan dariku. Bukan maknanya bukan dari kelompokku adalah kafir. Bisa jadi muslim, tetapi muslim yang bermaksiat. Maka hadis ini dengan lafaz ini telah datang di Sahihain
yang ma'ruf. Dan juga pernah kita lewati di Kitabut Tauhid. Ingat, di Kitabut Tauhid dulu, bahwa Allah menciptakan pertama kali di Kitabut Tauhid tentang permasalahan Al-Qadar. Ingat apa tidak? Dulu di pelajaran Kitabut Tauhid. Sebelum sekarang kita ganti dengan Kitabul Ilm. Maka disebutkan bahwa Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam. Kemudian diperintah Al-Qalam untuk menulis segala sesuatu. Maka lafaz ini asalnya muttafaqun alaih. Dan di hadis Ubadah ibnu Samit di sini, di sanadnya ada rawi yang majhul, Ayyub ibnu Zaid al-Hamsi. Maka dia majhulul hal. Namun lafaz ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairih, dikarenakan banyaknya riwayat selafaz dengan ini. Maka hadis ini hadis asalnya sahih. Adapun lafaz man mata ala ghairi hada falaysa minni, barang siapa yang meninggal tidak beriman kepada qadar bukan dari kelompokku. Ini riwayat tidak ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang antum pernah lewati di Kitabut Tauhid hanya Allah menciptakan pertama kali pena, kemudian pena menulis segala sesuatu tanpa disebutkan barang siapa yang mati dan tidak beriman kepada Al-Qadar maka masuk api neraka atau bukan dari kelompokku. Dan di riwayat yang lain juga adkhalahullahu ta'ala an-nar, seperti di dalam hadis-hadis yang akan datang. Maka ini riwayat tidak di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kalau begitu riwayat ini bagaimana kedudukannya? Maka di dalam sanad ini tadi kedudukannya ada rawi yang majhul. Dan juga dari jalan Sulaiman ibnu Habib. Dan dia riwayat yang dhaif. Namun telah datang dari riwayat yang lain. Dari riwayat Ibnu Lahiyah dan dia Abdullah. Yang mana dia adalah sayyi'ul hifdz. Dari jalan Yazid ibnu Abi Habib dan dia mudallis, maka jalan ini pun dhaif. Dan dari jalan Abu Yazid al-Asadi dari Wiqa ibnu Iyas dari Ubadah ibnu Samit, dan ini pun dhaif. Maka wallahu a'lam, datang dari jalan yang lain juga dari Abdullah ibnu Sa'ib an Atha ibnu Abi Rabah dari Al-Walid ibnu Ubadah dari bapaknya, maka ini pun sanadnya dhaif karena ada an-anah al-mudallisin Baqiyah ibnul Walid. Maka wallahu a'lam, hadis tentang permasalahan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada qadar maka dia masuk api neraka, sahih bi majmu' turuqihi. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, maka hadis ini hadis yang sahih asalnya di Bukhari Al-Muslim. Namun hadis barang siapa yang tidak beriman dengan Al-Qadar dia masuk api neraka, maka ini riwayat banyak jalannya juga, bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi. Maka berkata penulis setelah meriwayatkan dari Ibnu Umar, maka pada hakikatnya dia bukan hadis Ibnu Umar, hadis Umar. Dan meriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit, maka disebutkan wa fi riwayati li Ahmad, maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna awala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini riwayat Imam Ahmad yang intinya juga tadi merupakan riwayat asalnya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka dia sahih dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata penulis wa fi riwayah Ibnu Wahbin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang bisa menghukumi sanad ini? Indak ya Hudzaifah. Mahalu hada sanad.
Wa fi riwayah libni Wahbin. Siapa Ibnu Wahab? Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaluh. Mursal atau mursal? Mursal. Ada Ibnu Wahab lebih separah Nabi. Taib. Ibnu Wahab laisa tabi'i. Abdullah Ibnu Wahab. Dia hidup di tabaqah ke-9. Laisa tabi'i, itba'u tabi'i. Idan mada? Mu'dal. Mu'dal sama seperti munqati' atau mursal, walakin mu'dal aktsar min itsnain. Al-an tasawwar Abdullah bin Wahab di tabaqah yang ke-9. Dia kalau ingin meriwayatkan dari Nabi butuh kepada tabaqah ke-7 seperti misalnya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri enggak bisa langsung kepada Nabi, butuh kepada tabi'i. Sufyan Ats-Tsauri misalnya mendengar dari Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri tidak bisa langsung juga kepada Nabi. Butuh kepada sahabi. Misalnya Az-Zuhri butuh kepada Anas. Atau butuh kepada sahabat yang lain. Baru kepada Nabi. Dan tidak bisa kecuali harus lewat sahabat. Maka sahabatnya siapa? Maka Ibnu Wahab di tabaqah yang ke-8 ataupun ke-9 meriwayatkan dari Nabi di sini. Qala Rasulullah, sebutkan bahwa hadis ini di mustalah ilmil hadis, hadis yang mu'dal. Apa makna mu'dal? Terputus dari sanadnya beriringan lebih dari 2. Maka bagaimana Ibnu Wahab meriwayatkan dari Nabi? Maka hadis ini mu'dal dari jalan faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu binar. Maka hadis yang mu'dal ini diketahui jalannya dari yang tadi Sulaiman ibnu Mihran dari Ubadah ibnu Samit. Maka Sulaiman ibnu Mihran ma'ruf imam, namun dia mudallis dan meriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit dan dia tidak mendengar dari Ubadah ibnu Samit. Al-muhim hadis ini dari lafaz-lafaz yang telah lalu bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi. Sehingga penetapan barang siapa yang mati tidak beriman dengan qadar, maka Allah akan mengiqabnya dengan api neraka. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, wa fil musnad was sunan an Abi Dailami qala ataitu Ubay ibnu Ka'ab faqultu fi nafsi syai'un minal qadar fahaddatsani bi syai'in la'alallahu yudhibuhu min qalbi faqala law anfaqta mithla uhudin dahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak walau mitta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar. Qala fa ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit fa kulluhum haddatsani bimithli dalika anin nabi. Haditsun sahih rawahu al-Hakim fi sahihihi. Maka datang dari riwayat Ibnu Ad-Dailami, dohirnya tabi'i, dia mendatangi Ubay. Dan dia meminta dari Ubay tentang permasalahan Al-Qadar. Maka lihat di sini ucapan para sahabat yang merupakan murid dari Nabi semuanya sama. Mereka menasihati seperti tadi hadis Ibnu Umar kepada Yahya Ibnu Ya'mur, meriwayatkan dari Umar tentang iman kepada qadar. Dan begitupun seperti ucapan Ubadah Ibnu Samit kepada anaknya, sama seperti di sini. Jika kamu menginfakkan apa yang ada pada kamu bagaikan gunung Uhud dari emas, maka tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada Al-Qadar. Dan ketahuilah bahwa tidak akan menimpa kamu jika Allah tidak menginginkan jatuh kepada kamu, dan apa-apa yang menimpa kamu maka jika Allah menginginkannya pasti akan terjadi. Dan jika kamu mati tidak mengimani Al-Qadar ini, lakunta min ahlin nar, maka kamu akan menjadi penghuni api neraka.
Maka kata Ibnu Dailami ini setelah mendapat dari Ubadah ibnu Samit, aku pergi ke Abdullah ibnu Mas'ud, dan aku pergi kepada Hudzaifah ibnu Yaman, dan kepada Zaid ibnu Thabit. Berarti 4 sahabat sekarang. Abdullah ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Zaid ibnu Thabit, dan Ubay ibnu Ka'ab. Apa katanya? Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika anin nabi. Maka ini berarti hadisnya marfu, bahwa semuanya mereka para sahabat meriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Maka hadis-hadis ini datang dari berbagai jalan dan lafadznya sama. Maka meskipun dari beberapa jalan ada yang dhaif, namun kesimpulannya hadis ini dengan makna seperti ini bisa naik kepada derajat sahih dikarenakan datang dari 4 sahabat. Dan bahkan dari 4 sahabat itu ada yang sahih dari jalannya, seperti disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Sahih Al-Musnad dari 1 jalan, maka dikatakan hada hadisun hasanun, bahwa ini adalah hadis yang hasan. Maka kesimpulannya datang dari 4 jalan sahabat. Ini menjadi pendalilan tentang sahihnya hadis ini, dan juga telah kita lewati dari Ubadah ibnu Samit di matan yang maknanya sama. Berarti hadis ini datang dari 5 sahabat. Tadi Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan Zaid ibnu Aslam, ditambah hadis Ubadah ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di matan. Maka datang dari 5 sahabat. Maka di sini paling sedikit hadis ini bisa naik kepada hasan li ghairi atau bahkan sahih. Maka ini kesimpulan dari pelajaran kita, di mana di dalam hadis ini pembahasan tentang permasalahan fardul iman bil qadar, kewajiban beriman kepada al-qadar, dan pendalilan tentang tidak diterima amalan seseorang sampai dia beriman kepada al-qadar, meskipun mempunyai segunung Uhud dari emas. Dan juga disebutkan bagaimana beriman dengan al-qadar, dan bagaimana kisah para sahabat yang menerima dari Nabi meriwayatkan tentang permasalahan al-qadar. Dan disebutkan juga di hadis Ubadah ibnu Samit bahwa kamu tidak akan pernah merasakan keledatan iman sampai kamu beriman dengan al-qadar. Dan juga faedah di dalam hadis ini, Allah telah menuliskan segala sesuatu oleh al-qalam, apa yang akan terjadi al-qada wal qadar dari awal penciptaan sampai kepada hari kiamat. Maka perkara seperti ini perkara yang jelas. Orang-orang yang mengingkari al-qadar, maka karena mereka tidak mempunyai ilmu dan mereka melihat dari satu segi pendalilan, maka mereka berbicara bahwa Allah tidak mempunyai ilmu, bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Salah. Karena di dalam hadis-hadis yang telah kita bahas, bahwa kita wajib mengimani qadar baik dan buruk yang Allah ciptakan kepada kita, dan Allah mengetahui apa yang terjadi dengan pendalilan dia mengatakan kepada qalam, wahai qalam yang Allah ciptakan, tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti Allah tahu apa tidak? Si fulan akan demikian, si fulan akan demikian, yang hidup di zaman sebelum kita dan yang akan setelah kita, semuanya diketahui oleh Allah. Maka inilah dari pembahasan kita hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wal muadzin yuadzin.